Junita Indriani. Saya merupakan mahasiswi PPG Dalam Jabatan LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja atau dikenal dengan UKIM. UKIM ini merupakan salah satu rangkaian akhir dari pembelajaran PPG Dalam Jabatan. Berikut saya lampirkan sebagai bukti uji kinerja, tepatnya pada hari Senin 19 Juli 2021 dengan nomor induk mahasiswa 2237072105575, peserta 2050306068. Saat ini kita sedang mengalami masa pandemi ini merubah tatanan dunia termasuk pendidikan. Proses pembelajaran pun berubah, yang tadinya tatap muka menjadi di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Supaya belajar kita hikmat dan dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa dulu. Kita akan dipimpin oleh Sentana. Silakan Sentana pimpin doanya dulu ya. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai.
Ya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Sentana. Hari kita mengisi presensinya sudah Ibu kirimkan di WA grup ya. Kalian isi ya. Kalian sudah mengisi? Sudah ya. Alhamdulillah. Ibu akan putarkan video tentang corona. Silahkan kalian lihat, perhatikan baik-baik ya. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Nipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Betul sekali. Tadi kalian melihat video tadi tentang apa ya? Corona ya. Di sana ngeri sekali ya. Hanya satu virus saja bisa menyebar ke semua, termasuk ke dalam paru-paru kita. Kita nggak tahu kan siapa saja yang terkena virus corona karena tidak bisa terlihat. Bisa jadi di antara kita, ya mudah-mudahan kita dijauhkan ya, karena tidak bisa melihat itu. Makanya nih, supaya kita terlindungi dari virus corona, apa yang harus kita lakukan dengan cara apa? Cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan menggunakan selalu masker. Harapan dari Ibu yang pertama, mic dimatikan, dan yang kedua adalah kita on cam. Kenapa on cam? Supaya Ibu ingin tahu nih aktivitas kalian tuh belajar itu apa aja gitu. Belajar, mari kita menyanyikan Garuda Pancasila. Kita bersama-sama, Ibu akan putarkan. Ini merupakan salah satu lagu nasional kita. Ketika kamu nyanyikan lagu Garuda Pancasila nih, kira-kira menurut Salma tuh lagu Pancasila itu tentang apa ya? Bercerita tentang apa ya? Tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, tentang nilai-nilai Pancasila, atau tentang Pancasila juga ya. Lanjut, di sini Ibu akan putarkan sebuah video untuk melatih konsentrasi kalian ya. Saja itu dari warna apa? Oke, sepakat ya. Tinggal dibaca aja ya. Harus konsentrasi nih. Siap, tinggal dikatakan. Yang pertama, Ya, warnanya apa? Nih, awal warnanya apa? Putih. Putih. Warnanya apa? Putih. Tapi minumnya apa? Air. Nah,
Yang kedua, Kita Alasannya apa? Alasannya apa? Keluar videonya kapan? Nah, yang jawab. Nah, di sini Ibu ada kata-kata mutiara. Di sini mutiaranya itu tak ada gunanya ber-IQ tinggi bila kalian pemalas dan tidak disiplin. Maka jadilah mata air yang jernih yang memberi kehidupan pada sekitarmu. Jadi kalau misalkan kitanya pintar ya, IQ-nya bagus, tapi pemalas dan tidak disiplin itu tidak ada gunanya gitu. Tidak Alangkah masuk tuh. baiknya ya kita itu adalah rajin dan juga disiplin dan menjadi mata air jernih yang memberikan kehidupan pada sekitar kita ya. Ini prinsip dari Pak B.J. Habibie. Beliau itu merupakan salah satu presiden ketiga kita, namun beliau sudah wafat. Semoga amal beliau diterima sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Ibu juga ini sangat mengidolakan beliau karena beliau itu benar-benar orang rajin dari negara Indonesia. Beliau sudah memberikan nama untuk Indonesia di Jerman dan di luar negeri semuanya pasti kenal sama beliau ya, karena beliau itu terkenal dengan uletnya itu. Jadi kalau kalian ulet, kalian juga bisa dikenang sama teman-teman kalian. Nih kalian mau dikenang sama teman-temannya, mau dikenang sama pemalas sih, atau mau dikenang sebagai seorang yang rajin? Inginnya apa? Yang rajin ya. Itu kata-kata mutiara itu. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kali hari ini adalah setelah mengamati video tentang nilai-nilai Pancasila, kalian dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian setelah diskusi secara pembimbing, kalian dapat menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan penuh tanggung jawab ya. Selanjutnya, setelah kalian mengamati Google Earth, nanti kalian dapat menganalisis nih kenampakan alam dan buatan dengan tepat. Selanjutnya, melalui Weblog, kalian dapat menganalisis luas dan letak wilayah Indonesia dengan tepat. Dan kalian melalui Google Earth, kalian dapat mendesain peta lingkungan sekitar dengan tepat ya. Oke, selanjutnya yang belum sepakat ya. Ya. Lihat sebuah gambar nih menurut kalian nih. Coba kalian amati gambar tersebut. Apa yang kalian ketahui pada gambar tersebut? Ada yang mau jawab? Garuda Pancasila. Ya, Sentana Stanton bagus. Garuda Pancasila. Tanya nih, mengapa kita ini harus belajar tentang Pancasila? Coba, gua minta Salma. Jawabannya gimana, Salma? Kenapa nih kita itu harus belajar terus tentang Pancasila? Dari kelas 1 kalian belajar Pancasila, kelas 2 belajar Pancasila, kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu belajar Pancasila. Dan bahkan di TK juga belajar tentang Pancasila. Nih menurut Salma nih, mengapa kita itu harus belajar tentang Pancasila? Karena Pancasila dasar negara dan ideologi bangsa. Ya betul sekali ya. Selain itu juga Pancasila itu merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Artinya pandangan bagi hidup bangsa Indonesia itu, jadi Pancasila ini memiliki nilai-nilai khusus sendiri ya. Dia memiliki nilai-nilai khusus sendiri yang dimana nilai tersebut itu bisa diaplikasikan kepada kehidupan masyarakat untuk kita ini sendiri. Aku punya video, silakan perhatikan video tersebut ya. Anda berada di wilayah perairan Indonesia. Di sini KRI, di buritan Anda. Anda segera stop mesin. Anda segera stop mesin. Silakan kalian amati video ini. Mudah-mudahan Ibu doakan di antara teman kalian ada yang menjadi TNI di sini ya. Kelak kalian berada di kapal ini untuk menjaga Indonesia. Amin ya. Ya, Bu. TNI Angkatan Laut berhasil mengamankan 3 kapal asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan pencurian ikan di Selat Malaka, tepatnya di kawasan zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia, Minggu, tanggal 8 November tahun 2020.
Panglima Komando Armada 1, Koarmada 1, Laksamana Muda Ar-Rasyid menjelaskan, penangkapan bermula ketika KRI Kerambit 627 di bawah kendali Operasi Gugus Keamanan Laut Guskamla. Koarmada 1 melaksanakan patroli di wilayah ZEE Indonesia. Saat itu, kapal Kerambit mendapatkan kontak radar adanya kapal yang dicurigai tengah melakukan aktivitas ilegal. Menindaklanjuti hal tersebut, dengan sigap KRI Kerambit 627 melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kapal ikan asing PKFB 1223 dan PKFB 1928, ujar Rasyid dalam keterangan tertulis, Senin, tanggal 9 November. Menurut kalian, apakah sikap TNI itu sudah menerapkan salah satu nilai Pancasila? Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah, nilai apa yang bisa kita tiru dari sikap TNI tersebut? Membela negara. Betul sekali, membela negara. Lihat video tentang penangkapan ikan, kasus nih tentang penangkapan ikan. Nah, Ibu juga di sini ada sebuah gambar ya. Coba kalian analisislah gambar tersebut, apakah benar gambar itu termasuk pengamalan sila ke-1? Benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Salah. Ya, Jiril, kenapa salah, Sajril? Karena sila ke-1 melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Oh, sekali, karena sila 1 itu merupakan melambangkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Oke, di sini Ibu ada sedikit video, silakan kalian boleh simak tentang nilai-nilai Pancasila ya. Sila pertama. Pada sila pertama, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Enggak membeda-bedakan antar sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. 4. Saling menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. 3. Menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. Oke, kita sudah melihat video tersebut, kita diskusi bersama-sama ya. Coba kalian analisislah manakah yang termasuk pengamalan sila ketiga. Siapa yang ingin menjawab? Nomor berapakah yang termasuk sila ketiga? Pada apakah nomor 1, 2, 3, atau 4? 4, Bu. Yang termasuk pengamalan sila ketiga 4 ya, betul. Kenapa 4? Karena persatuan Indonesia. Saya akan LKPD. Hari ini Ibu akan berikan LKPD kepada kalian. Ibu akan bagikan kelompok, yaitu kelompok 1 seperti biasa Ridan, Azril, Sadan, Zainal, Suci, Rayu. Kelompok 2 Sentana, Salma, Melisa, Fahri, Farid, Hadi, dan juga kelompok 3 Risma, Sentano, Diana, Kian, Septian, David. Jadi untuk menyelesaikan nanti kasus-kasus yang ada di LKPD ya. Nah, Ibu akan bagikan berupa e-book link, yaitu AnyFlip, gambar kerjanya yang udah Ibu bagikan, share ke kalian ya. Ada beberapa yang harus kalian kerjakan di LK 1.1. Di sini Ibu akan petunjuknya udah jelas sekali ya. Buatlah link berikut tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bisa diterapkan sehari-hari. Ibu di sana ada link YouTube-nya, kalian tinggal dibuka aja. Ini ada di LK 1.2. Ini menjelaskan tentang bagaimana kalian melihat atau melihat sehari-hari perilaku. Kira-kira perilaku tersebut itu masuk ke sesuai nih dengan sila keberapa gitu. Misalkan menjenguk teman nih. Ketiga juga kalian akan mencoba untuk melalui Google Earth kalian melihat, menemukan nama-nama pulau tersebut, kemudian batas-batasnya apa, barat, timur, utara, selatan. Selanjutnya nama gunung yang ada di pulau tersebut. Udah membuat link berupa YouTube ya, yang kalian boleh buka. Nah, ini tentang Google Earth. Anak-anak menggunakan Google Earth.
Tahukah anak-anak, dengan memanfaatkan Google Earth, kita bisa melihat perubahan dan pertumbuhan yang terjadi di bumi selama 30 tahun terakhir. Dengan Google Earth juga kita bisa berkeliling dunia dengan satu tangan tanpa kita harus ke tempat tersebut. Yuk, kita jelajah. Tahukah anak-anak bahwa Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.504 pulau dengan luas 1.905 juta kilometer persegi. Wow, luas sekali bukan? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Masih ingatkah kalian tentang kenampakan alam? Betul, kenampakan alam adalah kenampakan yang ada di lingkungan dan terbentuk oleh alam dengan sendirinya. Selain itu, kenampakan juga ada yang namanya kenampakan buatan, yaitu segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk karena campur tangan manusia. Contoh kenampakan alam wilayah perairan, yaitu danau, sungai, teluk, selat, rawa, laut, dan pantai. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Tahukah sahabat bahwa Danau Toba ini merupakan danau terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara? Sekarang kita menjelajah ke sungai terpanjang di Indonesia menggunakan Google Earth. Sungai adalah aliran air yang besar dan terbentuk secara alami. Sungai terpanjang di Indonesia dimiliki oleh Sungai Kapuas di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sepanjang 1.143 km. Ya, selanjutnya kalian bisa dibuka nanti melalui WA group ya bersama teman-temannya. Nah, adapun juga Ibu menulis informasi di weblog Ibu yaitu di anitapelangi.com. Jadi kalian boleh dibuka aja ya. Apakah sampai sejauh ini ada pertanyaan? Ya, siapa yang ingin bertanya? Azril. Ya, Azril. Bagaimana pertanyaannya, Azril? Bu, pulau itu termasuk penampakan alam atau buatan? Bagus sekali, Azril, pertanyaannya. Pulau itu termasuk penampakan alam atau buatan ya? Nah, ada yang mau jawab tidak sebelum Ibu menjawab? Kalau pulau itu masuk ke penampakan alam atau buatan? Penampakan alam. Ya, betul sekali ya. Azril, bahwa pulau itu termasuk pada penampakan alam. Kenapa? Karena pulau tersebut itu adalah terbentuk oleh alam itu sendiri tanpa ada campur tangan manusia. Ya, itu salah satu syarat dikatakan penampakan alam ya. Oke, silakan. Ibu rasa kalian udah cukup jelas ya. Kalian boleh untuk berdiskusi melalui WA Group selama 30 menit ya. Nanti kalian masuk lagi ke Zoom ini. Ibu tunggu ya. Diketahui sila-sila Pancasila. Bertemu lagi bersama Ibu Yunita. Kali ini kita akan belajar tentang kenampakan alam dan buatan menggunakan Google Earth. Tahukah anak-anak, dengan memanfaatkan Google Earth, kita bisa melihat perubahan dan pertumbuhan yang terjadi di bumi selama 30 tahun.
silahkan diskusikan sama teman kelompoknya. Ibu sudah berikan link-link cara-cara bagaimana mengisi LK ya. Teman-teman, apa itu Garuda Pancasila? Jawab teman-teman. Garuda Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa. Sesuai dengan kepercayaan yang dianut, menghargai orang lain yang berbeda agamanya, dengan kita saling tolong-menolong meski memiliki agama yang berbeda. Masuk ke sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sikap boros tidak sesuai dengan sila ke. Jawab dengan alasan. Selesai jika kalian sudah membuka LKPD-nya ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah diskusi melalui WA Group, kita berjumpa lagi di Zoom. Di sini untuk meningkatkan konsentrasi kalian, Ibu punya permainan ya. Boleh mengikuti kuis ini kan udah dikirimkan di WA Group dan juga di chat. Silakan kalian perhatikan atau kalian boleh klik chatnya masing-masing ya. Silakan kalian ikuti dulu kuis dari Ibu ya. Ini kan udah diskusikan sama teman-temannya. Ya, silakan perwakilan kelompok untuk mendiskusikan. Ya, Ibu mau tanya perwakilan kelompok berarti dari Risma. Risma, silakan LK1 kalian Risma coba presentasikan ya. Pertanyaannya seperti ini. Analisislah pernyataan perilaku yang mencerminkan sila-sila pada di bawah ini. Kemudian istilah berikut benar atau salahnya dan berikan alasannya. Nah, yang bintang ini itu masuk ke dalam sila berapa? Bunyi silanya apa? Risma. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Terus nilai yang terkandung di sananya di dalam LKPD apa di sana? Cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Jawabannya benar atau salah? Salah, Kenapa? karena tersebut masuk ke dalam sila ketiga. Bagus. Terus yang kemudian yang kedua bagaimana? Bunyi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai yang terkandung mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dan menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat keluarga. Benar atau salah? Salah, karena hal tersebut termasuk sila keempat. Ya, jawabannya bagus sekali. Yang lainnya sama jawabannya? Atau ada yang beda? Sama, oke ya, kita lanjut ke LK-nya, lanjutan. Nah, ini ada pohon apa? Pohon beringin. Ibu minta Azril. Silakan Azril. Ini bunyi silanya apa? Persatuan Indonesia. Ya, di dalam mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Sikap tenggang masa menjunjung tinggi Pancasila. Nilai-nilai kemanusiaan. Apa? Mengembangkan rasa saling mencintai. Ya, itu masuknya harusnya kalau mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia itu sikap penggang rasa itu masuk sila keberapa ya harusnya? 2, betul ya. Azil ya, Azil, nah kira-kira yang benteng ini jawabannya benar atau salah nih? Kalau hindarkan diri dari sifat pemborosan itu masuk ke dalam sila keempat. Salah, ya. Karena alasannya apa nih Azril? Harusnya jawaban yang benar itu. Kalau sila keempat itu tentang intinya musyawarah. Kita bagian di LK2 ya anak-anak ya. Sentana. Ya, Sentana. Oh, Sentana mau jawab ya? Bagus. Silakan Sentana mau jawab. Ini amatilah perilaku dan sikap-sikap orang di lingkungan sekitarmu, seperti sekolah, rumah, atau masyarakat. Berilah tanda checklist nih. Yang ini dulu nih, sila pertama apa? Sikapnya. Kamu menulis sikap apa itu? Boros. Ya, itu tidak sesuai dengan sila keberapa?
Tidak sesuai dengan sila ke-1 karena sila ke-1 tentang keagamaan. Ya, oke. Yang kedua sila berapa? Perilakunya apa? Rajin beribadah. Oke, kemudian yang ketiga? Bergaya hidup mewah. Tidak sesuai dengan sila keberapa? Tidak sesuai dengan sila ke-3. Alasannya? Karena sila ke-3 tentang cinta tanah air. Ya, bagus ya. Terima kasih ya, Sentana ya. Tadi udah yang belum menjawab Prisma, Aceh sama Sentana ya. Oh iya, Bung. Sama LK3 di sini kalian sudah diskusikan mengenai LK3. Ibu tadi perintahnya di dari LKPD itu siapkan aplikasi Google Earth. Kemudian di sana juga kalian mencoba untuk mengklik di YouTube ya, dan diskusilah dengan temannya. Nah, dari perwakilannya tadi ada perwakilan beberapa kelompok. Ibu minta Sentanu ya, silakan Sentanu. Ya, nomor 1 ini pulau apa ya Sentanu ya? Pulau Jawa. Ya, bagus. Kemudian batas-batas pulau tersebut apa saja dari barat? Batasnya apa? Barat, Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Timur, Selat Bali dan Pulau Utara, Laut Jawa dan Pulau Kalimantan. Selatan, Madura Hindia dan Kepulauan Cocos Australia. Ya, kalau nama-nama gunung pada pulau tersebut apa? 1. Gunung Ciremai. 2. Gunung Parandayan. 3. Gunung Lawu. Ya, bagus ya. Terima kasih Sentanu ya. Ya, meskipun kalian kembar, tapi Ibu sengaja dibedakan kelompoknya ya. Oke, kita lanjut ke LK4. Ini petunjuknya adalah amatilah geografis Indonesia. Jadi kalian membuka weblog Ibu di anitapelangi.com mengenal kondisi geografis Indonesia. Nah, Ibu minta perwakilan yaitu kelompok Ridan. Silakan Ridan. Bahwa luas perairan Indonesia adalah sebesar 3.257.483 km persegi. Betul atau salah? Benar, sebab luas perairan Indonesia adalah 3.257.483. Ya, betul ya. Untuk yang kedua, betul atau salah bahwa letak wilayah Indonesia berbatasan dengan sebelah utara yaitu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sebelah selatan berbatasan dengan Australia, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Papua. Benar atau salah? Salah. Ya, kenapa jadi salah? Sebab ada yang kurang lengkap. Harusnya batas Indonesia juga dapat dilihat dari posisinya. Utara, selatan, Jawa, utara, selatan, barat, timur. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Oke, terima kasih Azril ya. Oke, Azril hebat sekali ketika Azril sudah berbicara kemudian langsung dimatikan ya. Memang sesuai dengan tadi peraturan kita ya. Ya, terima kasih Azril ya. Oke, kan PLK berikutnya. Bukalah Google Earth, kemudian buatlah dena lingkungan sekitar. Kamu bisa menjelajah dengan Google Earth. Kebetulan di sini Ibu meminta perwakilannya dari kelompok yaitu Salma. Silahkan Salma jelaskan tentang gambar denah yang sudah Salma buat bersama kelompoknya. Denah membuat denah di lingkungan sekitar. Ada toko tangki, yaitu tempat warung atau menjual sembako berbagai macam sembako. Lalu SD Negeri 3 Sidomulyo, Masjid Islah, toko Mbak EN, toko Reskia Putra LPG 3 kg Sutiono, Jalan Sidomulyo. Oke, bagus ya, itu gambar denahnya. Nanti untuk selanjutnya ketika Salma menggambar denah lagi ya, Salma ya, nanti paling dikasih petunjuk
utara, selatan, timur ya, arah mata anginnya. Ini dari pagi-pagi sampai sekarang nih, Ibu minta refleksinya atau kalian nih, kita merenungkan nih setelah kita belajar dari pagi sampai sekarang nih, apa yang kalian pelajari hari ini? Siapa yang mau jawab nih? Kita belajar kira-kira tentang apa aja nih? Penampakan alam. Ya, kemudian Dan Garuda Pancasila maupun nilai-nilai Pancasila, Bu. Oke, bagus ya. Nah, Ibu mau tanya, maukah kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari? Mau, Bu. Oke, mau ya. Kenapa? Karena Pancasila ini merupakan salah satu pedomannya kita. Itu nggak ada nih di negara lain, hanya ada di Indonesia. Jadi sangat unik sekali. Dan di dalam Pancasila tersebut itu kita harus selalu menerapkan ke dalam sehari-hari supaya kita menjadi manusia yang memang berbudi luhur ya. Ini ada penguatan dari Ibu setelah kalian diskusi nih, tapi kalian masih sedikit ketukar ya. Ibu akan sedikit jelaskan kembali salah satu trik supaya kita bisa memahami tentang nilai-nilai Pancasila, apakah ada itu sila 1, sila 2, sila 3, dan sila 4 atau sila 5. Itu terletak seperti ini ya anak-anak ya. Sila 1 itu dia mengutamakan kemudian sila kedua ini dia sangat mengutamakan kemanusiaan. Sila ketiga ini sangat mengutamakan persatuan dan cinta tanah air. Kemudian sila keempat ini mengutamakan musyawaratan atau musyawarah. Sila kelima ini mengutamakan keadilan. Kita juga sudah belajar, adapun renungan dari kita atau penguatan dari Ibu bahwa luas Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu luas perairan Indonesia yaitu 3.257.483 km persegi. Mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini bahwa kita sudah belajar apa saja? Ya, Bu. Silahkan. Wah, Sentana itu bagus ya, aktif sekali ya. Silahkan Sentana. Kesimpulan belajar hari ini, kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan kenampakan alam. Bagus nih jawabannya, kesimpulannya bagus ya. Berarti Sentana ini sudah memahami dari awal sampai akhir ini, diikuti proses ya, dan juga yang lainnya juga begitu. Karena Ibu lihat dari diskusinya sangat aktif ya semuanya ya. Tadi kesimpulan dari Sentana bagus. Di sini Ibu akan memberikan evaluasi supaya kalian bisa lebih paham lagi. Kalian boleh cek di grup atau di chat room tentang kuisis. Ibu berikan waktu sampai jam 2 ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita selalu mentaati protokol kesehatan dengan cara apa? Menjaga jarak. Kemudian apa, Septian? Mencuci tangan. Dan terakhir adalah menggunakan masker. Saatnya di ujung pembelajaran kita nih, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan berdoa dipimpin oleh Sentanu ya. Dengan sikap yang baik ketika saat kita berdoa, semuanya harus berada sikap yang baik karena kita sedang berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Silakan Sentanu pimpin doanya. Kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Siap berdoa. Ya, terima kasih Sentanu sudah memimpin doa, dan terima kasih juga anak-anak sudah membacakan doa. Akhir kata Ibu ucapkan, semoga kalian menjadi orang sukses di masa yang akan datang. Terima kasih sudah berpartisipasi, terima kasih sudah belajar hari ini. Akhir kata Ibu ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah.